berpikir kalau kuliah di jurusan D3 Perpustakaan ini cuma belajar menyusun buku di rak. Nah, di episode ini kita akan membuktikan apakah anggapan itu benar atau justru sebaliknya. Nah, kita di sini sudah bersama dua teman mahasiswa D3 Perpustakaan yang akan kita ajak ngobrol santai tentang pengalaman kuliah, praktikum, magang, hingga tips bagi calon mahasiswa baru. Baik, langsung saja kita persilakan kepada teman-teman kita dari mahasiswa D3 Perpustakaan untuk memperkenalkan diri dan serta asalnya dari mana. Hai, perkenalkan, aku Siti Hainisa, aku alumni dari program studi D3 Perpustakaan. Aku angkatan tahun 2023, asal aku dari Kabupaten Kayang Utara. Hai semuanya, perkenalkan aku Niko Fadia Zahra, angkatan 2023, asal aku dari Kota Padang. Nah, untuk selanjutnya, boleh dong ceritakan sedikit aktivitas kalian di kampus selain kuliah. Mungkin dari dua teman-teman kita ada kegiatan lain selain kuliah di kampus. Oke, untuk aktivitas selain perkuliahan, sebenarnya aku sendiri ya, aku ngasih internal kegiatan selain perkuliahan itu seperti hima, itu aku lumayan aktif juga di hima. Terus kepanitiaan sebelum masuk hima kan juga pernah. Nah, mungkin cuman kegiatan-kegiatan seperti itu sih yang selain perkuliahan, karena dengan kita masuk hima itu kan relasi kita juga lebih banyak, jadi tidak cuma seputar dengan teman-teman sekelas, namun kita juga jadi bisa beraktivitas dengan prodi-prodi lain jika ada agenda-agenda yang apa sih namanya kalau misalnya gabungan gitu, agenda gabungan gitu sama prodi lain. Jadi kita jadi bisa kenal dengan prodi-prodi lain. Nah, jadi kegiatan aku selain perkuliahan ya cuma di hima sih, cuman ya itu ikut berbagai kegiatan juga. Nah, itulah relasi selain di perkuliahan. Itu saja sih kalau dari aku. Oke, baik, mungkin dari teman kita satunya, teman kita bernama Zara, boleh ceritakan sedikit. Tentunya kalau misalnya ditanya tentang aktivitas ya pastinya aktivitas itu gak jauh beda dari dari tempat ini, karena dari awal fokusku cuma perkuliahan aja, nggak ada pikiran mau ikut organisasi. Sebenarnya ada, cuman sampai aku lulus sampai saat ini cuma ikut beberapa aja seperti DVM gitu. Itu pun cuma hanya sebagai pemagang saja, nggak nyampe lanjut gitu, nggak nyampe lanjut sebagai pengurus intinya. Dan aku lebih fokusnya ke organisasi internal hima aja. Jadi kebetulan aku mantan PSDM, Kabit PSDM hima, jadi lebih banyak ngurusnya itu internal hima aja, nggak ada yang lain. Ada terus kalau misalnya yang lain itu seperti yang tadi bisa sampaikan itu kayak kegiatan gabungan antara hima satu dan hima lainnya. Oke, terima kasih kepada teman kita Zara dan Anissa. Dari tadi sedikit sudah ceritakan aktivitas mereka berdua. Kita akan, supaya lebih santai, kita mulai dengan pertanyaan ringan aja untuk mengetahui mendalam mengenai dunia perkuliahan di jurusan D3 Perpustakaan. Nah, di sini saya ada pertanyaan santai aja untuk kalian berdua. Saya minta kalau menurut kalian diminta mendeskripsikan tentang D3 Perpustakaan dalam 3 kata, apa saja nih menurut kalian berdua? Mungkin dari Kakak Anisanya boleh. Oke, untuk 3 kata untuk prodi D3 Perpustakaan. Kalau dari aku mungkin seru, asik. Nah, untuk ketiga nih tegang dikit lah ya, karena kan awalnya nih masuk perpustakaan tuh kayak mikirnya
oh kayaknya nggak terlalu gimana-gimana ini, masih aman. Tapi ternyata pas udah masuk muncullah tuh beberapa mata kuliah yang di luar ekspektasi. Misalnya kayak ada jaringan tiba-tiba yang kita tuh nggak ada belajar itu sebenarnya dari sebelumnya. Maksudnya tidak seberat itu kan. Tapi pas masuk prodi ini ternyata mata kuliah itu di setiap semester itu ada. Jadi takutnya tuh kayak misalkan takutnya nggak bisa nerima pelajaran itu, tapi alhamdulillah bisa dan udah lulus juga kan. Nah terus untuk asiknya itu karena pelajarannya itu sebenarnya ada beberapa mata kuliah juga yang menurut aku asik gitu kan untuk sehari-hari dalam belajarnya. Terus untuk keseruannya di prodi ketiga perpustakaan itu pastinya tuh pelajaran kita tuh bukan kayak di kelas, cuma di kelas gitu, tapi juga ada praktik keluarnya, terus kayak ada belajar Mandarinnya, jadi lebih luas gitu cakupannya. Jadi kalau misalnya orang berpikir kita cuma belajar tentang buku-buku itu tuh tidak sama sekali. Jadi cakupan itu malah di luar ekspektasi saya sebelum masuk ke prodi ini. Mungkin itu sih dari saya. Saya kembalikan ke host. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Nisa tentang 3 kata mendeskripsikan D3 perpustakaan. Nah, mungkin untuk selanjutnya boleh Zara untuk mendeskripsikan 3 kata D3 perpustakaan menurut Zara. Kalau dari aku, kalau disuruh deskripsikan D3 perpustakaan dalam 3 kata, pertama itu nyaman, kedua itu detail, dan yang terakhir menyenangkan. Kenapa aku pilih 3 kata itu? Yang pertama itu nyaman karena dari dosen-dosennya itu nyaman sekali. Kalau misalnya mau bimbingan ataupun mau ketemu ataupun kita menghubungi untuk konfirmasi mata kuliah itu nyaman sekali untuk dihubungi. Jadi kita nggak perlu nunggu yang kayak gimana gitu, nggak nunggu terlalu lama. Nah, yang kedua itu detail. Kenapa aku bilang detail? Karena ada beberapa mata kuliah itu yang harus kita tuh harus menguasainya secara spesifik gitu. Misalnya contohnya itu klasifikasi, di mana klasifikasi itu kita harus menentukan nomor-nomor klasifikasi buku itu, karena kan ada dari 00 sampai 900 tuh ya. Dan dari 000 itu sampai 900 itu masih ada anak-anaknya lagi. Jadi kita harus detail benar-benar spesifik suatu buku itu masuknya ke bagian nomor yang mana. Dan juga kalau katalog itu misalnya kita mata kuliahnya itu disuruh buat katalog manual, katalog kartu manual, itu kita harus memperhatikan jaraknya, titik komanya itu bisa dikatakan nggak boleh salah ya, karena kalau misalnya salah pasti otomatis yang lainnya juga ikut salah. Dan ada juga indensinya, itu indensi bergantung, tunggal dan lain sebagainya, itu kalian harus spesifik lah intinya. Terus kemudian apa yang terakhir? Menyenangkan. Nah, kalau menyenangkan itu teman-temannya menyenangkan. Jelas ya, karena dari awal lebih banyak mengayomi, jadi lebih tahu gimana karakter mereka. Jadi ya menyenangkan. Jadi untuk teman-teman yang dari sekarang mau mencari program studi untuk kuliah nanti, boleh nih jadiin D3 perpustakaan sebagai pilihan seperti yang sudah disebutkan tadi deskripsi singkatnya. Tentunya D3 perpustakaan ini banyak hal seru, menyenangkan dan lainnya. Dan untuk mahasiswa baru tahun ini, selamat merasakan suasana baru program studi D3 perpustakaan ini ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari tahu alasan teman-teman kita memilih program studi D3 perpustakaan. Nih, apa sih yang membuat kalian memilih D3 perpustakaan dan apakah ini menjadi pilihan pertama kalian? Mungkin teman-teman kita bisa menjawabnya. Oke, dari aku dulu ya. Alasan aku ngambil prodi D3 perpustakaan.
Nah awalnya itu kan aku masuk eligible, terus aku mikirnya SNBP ya waktu itu. Terus sebenarnya sampai udah di tahap namaku ada di list yang eligible pun aku belum menentukan mau masuk prodi apa nih, terutama di Untan kan aku nyarinya. Terus dari semua fakultas yang di Untan aku tidak ada yang kayak minat gitu. Nah terus aku coba diskusi sama orang tua, mereka nyarankan FKIP, tapi satu sisi lainnya aku kurang suka untuk jadi guru karena harus berinteraksi sama murid semua orang lah kan. Terus ada satu celetukan dari orang tua aku bilang di FKIP ada perpustakaan. Nah aku langsung pikir perpustakaannya nggak mungkin berinteraksi yang kayak ngajar gitu, karena aku basicnya kayak nggak suka ngajar gitu. Terus karena kan kalau di perpustakaan ini ada pilihan, nggak semua di perpustakaan itu bagian pelayanan. Habis itu aku awalnya masih kayak nggak mau karena aku taunya ternyata D3 perpustakaan itu cuman D3, maksudnya nggak sampai S1. Terus aku mikir lagi, aku cari prodi lain lagi. Akhirnya aku milih di FISIP, itu jurusan HI, Hubungan Internasional. Tapi pas aku diskusi lagi di antara dua pilihan ini, aku memutuskan untuk perpustakaan ini jadi pilihan pertama aku. Karena waktu itu alasannya pokoknya aku dan orang tua aku tuh kayak fix kan untuk ini yang pertama, terus HI ini pilihan kedua. Dan pada saat pengumuman akhirnya aku lulus di perpustakaan tersebut. Ya udah, habis itu aku ngejalannya aja dengan enjoy dan emang sesuai ekspektasi aku juga, dari mata kuliahnya, dari pertemanannya, dari lingkungannya. Aku cocok aja gitu, walaupun di awal-awal masa perkuliahan itu memang ada rasa kayak nyesal atau apa, kayak ada kata-kata orang kayak kenapa ngambil jurusan ini bla bla bla. Tapi semakin kita naik semester itu pikiran kita tuh makin kayak makin terbuka gitu, kayaknya tuh nggak sejelek apa omongan orang. Jadi semakin naik semester atau kayak lebih dewasa juga kan, jadi dengan omong-omongan orang yang bilang cuma jaga buku atau dan lain-lain itu, mereka tuh kayak nggak tahu gitu perkuliahan kita tuh seperti apa. Jadi aku semakin naik semester itu lebih ke tutup telinga dengan omongan orang seperti itu, karena yang merasakan atau yang menjalani itu kita sendiri. Jadi nggak, pas kuliah tuh nggak sejaga buku itu sih. Jadi menurut aku tidak menyesal ngambil prodi ini menjadi pilihan pertama aku, karena memang sampai saat ini pun aku enjoy, dan sampai lulus pun aku enjoy dengan pilihan pertama aku. Oke, itu aja. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari Nisa. Mungkin boleh dari Zara untuk menjelaskan apa yang membuat Zara memilih D3 perpustakaan dan apakah ini menjadi jurusan pertama? Oke, pertanyaannya agak takut salah ya ini jawabnya. Jadi disclaimer aja, untuk D3 perpustakaan ini aku bukan menjadi pilihan yang pertama, tetapi menjadi pilihan yang kedua. Tetapi sekarang menjadi pilihan pertama di hati aku. Jadi tenang. Kenapa aku memilih D3 perpustakaan? Karena di pikiranku D3 perpustakaan itu mudah. Jadi aku memilih D3 perpustakaan itu menjadi pilihan kedua. Dan pilihan pertama aku itu awalnya bimbingan konseling, karena dari masa SMA itu aku tertarik dengan dunia psikologi dan tertarik untuk bisa tahu bagaimana kehidupan orang, bagaimana cara orang itu beradaptasi dengan diri sendiri, dengan mereka. Jadi aku memilih bimbingan konseling menjadi pilihan pertama, dan perpustakaan menjadi pilihan kedua, dan itu menjadi program studiku hingga saat ini. Dan tapi alhamdulillah aku sudah lulus di tahun ini. Dan kalau misalnya ditanya nyesel atau enggak, tetap memilih D3 perpustakaan, nggak mau mencoba SNBT atau jalur mandiri, pilihanku nggak menyesal, karena aku merasa D3 perpustakaan ini sangat menyenangkan. Walaupun tentunya ya sebagai mahasiswa baru itu masih ada proses adaptasinya sedikit di masa awal perkuliahan ya. Pastinya teman-teman juga ngerasain, teman-teman yang di sini ya. Jadi itu
dari awal itu semua aku nikmatin prosesnya, dari sedihnya, senangnya, dan juga walaupun sedihnya sampai ada nangisnya, itu kan rasaku wajar-wajar aja sih, karena yang kita tahu masa SMA itu enggak apa ya, lingkupnya itu enggak seluas masa perkuliahan, dimana kita dituntut mandiri mencari sebuah materi atau lain sebagainya. Itu sih dari aku. Oke, tadi dari Zara jadi pilihan kedua ya. Iya. Nih, kenapa akhirnya pilihan kedua itu D3 perpustakaan? Kenapa tidak memilih program studi yang lainnya? Kenapa akhirnya memutuskan untuk mengambil D3 perpustakaan? Menjadi pilihan kedua karena kan di Universitas Tanjung Pura ini kan banyak sekali ya program studi yang kita ketahui. Nah, kenapa bisa D3 perpustakaan ini menjadi pilihan keduanya? Kenapa tidak menjadikan program studi yang lainnya jadi pilihan kedua kamu? Teman-teman, kenapa akhirnya aku memilih D3 perpustakaan sebagai pilihan kedua itu karena dari katanya aja, kata-katanya itu perpustakaan itu kan kayaknya kelihatan santai ya, karena ngelihat dari perpustakaan sekolah itu kayaknya di perpustakaan itu santai-santai semua. Jadi karena apa ya, first impression kayaknya betul ya, dalam first impression kita melihat orang yang kerja di perpustakaan itu terlihat santai. Jadi itulah menjadi alasan aku untuk mengambil D3 perpustakaan sebagai pilihan kedua. Jadi walaupun kenyataannya masuk D3 perpustakaan itu nggak ada santainya, santai ada, cuman ya namanya mahasiswa pasti ada gerakan berusupnya, berubah-berubahnya, ngerjain tugas dan sebagainya, dan tapi ya itu alasan. Oke, jadi itu ya alasan kalian berdua memilih program studi D3 perpustakaan. Sangat unik sih alasannya, karena melihat dari kerja seorang pustakawan. Oke, memang agak santai ya sepertinya. Dari awal tadi kita dengar ada santai di jurusan D3 perpustakaan. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kalian masuk ke dunia perkuliahan nih, apa pandangan kalian tentang program studi D3 perpustakaan? Pasti kan kalian punya pandangan nih, bagaimana sih program studi D3 perpustakaan ini? Mungkin boleh teman-teman kita. Oke, untuk dari aku, pandangan terhadap program studi D3 perpustakaan. Ya, Nah, untuk pertama kali aku memutuskan ngambil jurusan ini, sebenarnya itu pandangan pertama aku tuh, aku mikirnya bakalan bisa lulus cepat, ya. Terus kedua, mata kuliahnya di pikiran aku tuh kayaknya mudah, tapi ternyata itu tidak semudah itu. Ada yang mudah, tapi ada juga yang kayak sulit gitu. Jadi karena basicnya aku orangnya malas yang kayak harus menantang, jadi aku kurang yang harus menantang nih jurusan enggak. Jadi aku mau emang cari yang menurut aku itu yang membuat aku tuh nyaman gitu sama mata kuliahnya, yang tidak terlalu membuat aku tuh pikiran atau tidak tidur gitu. Jadi makanya aku milih perpustakaan yang mana di pikiran aku kayaknya ini mudah gitu kan. Tapi emang pada kenyataannya di setiap program studi itu memang ada kesulitannya masing-masing gitu sih. Sama juga dengan program studi kita di 3 perpustakaan, ada yang mudah dan ada juga yang sulit. Jadi ya pada umumnya adalah program studi. oke. Pada sampai saat ini sudah lulus dengan tepat waktu ya. Alhamdulillahnya ya. Mungkin dari Zara boleh sampaikan pandangannya dengan prodi perpustakaan. Pandangannya sebelum perpustakaan, kan sebelum memilih itu pasti nggak sempat scroll dulu ya, scroll cari tahu apa atau pandangannya ya 11-12 sih sama Lisa tadi. Mata kuliahnya itu nggak yang terlalu gimana, maksudnya nggak gimana itu kalau misalnya ini awalnya itu aku mikir tuh perpustakaan itu nggak ada mata kuliah itu, nggak
ada mata kuliah apa ya yang bahasa asing. Kalau bahasa Inggris sih oke lah ya, kalau gitu kan mata kuliah biasanya ya. Ya. Tapi ternyata statistik ada, bahkan bahasa Mandarin yang dimana basicku bukan bahasa Mandarin ya, bahasa Indonesia aja biasa masih gak baku, apalagi bahasa Mandarin ya. Tapi pada kenyataannya semua mata kuliahnya itu seru. Jadi dari awal kemudian perpustakaan itu pastinya apa ya, lebih bisa jalan dengan lancar aja gitu mikirnya pas awalnya itu. Tapi kenyataannya emang lancar kok guys, perjalanan itu emang sangat lancar walaupun ada sedikit batu-batu lah. Tapi it's okay, betul, it's okay. Ada teman-teman, pasti ada teman-teman yang bakalan bantu sih kalaupun emang ada struggle kecil lah di dunia. Oke, berarti sangat jauh berbeda ya pandangan dari sebelum memasuki dunia perkuliahan di program studi D3 perpustakaan sampai setelah lulus ini. Jadi pandangannya sangat berubah ya? Ya, pasti. Oke. Untuk bahasa asing tadi saya dengar ada bahasa Mandarin. Jadi untuk bahasa asing ini hanya ada Mandarin ya? Mungkin bisa lihat Kalau dari aku ya bahasa Mandarin itu di semester 3 ya. Nah, tapi kita belajarnya masih kayak yang apa ya, Cuma cuma dasar-dasarnya aja. Yang penting ada satu dua kata tuh kita bisa, terus dalam pengucapan juga bisa, itu aja sih. Cuman itu penting banget untuk prodi D3 perpustakaan, karena bagi yang untuk pustakawan nantinya kerja di bagian perpustakaan Nah, misalnya aku ingin menambah ya gitu ya. Jadi kalau misalnya perpustakaan itu kan bukan hanya di perpustakaan sekolah negeri aja nih. Jadi kalau misalnya kita jadi pustakawan di sekolah swasta itu kan kebanyakan harus bisa ya, bahasanya itu harus bisa lebih banyak gitu, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin. Jadi itu menjadi salah satu nilai plus kalau misalnya pustaka itu bisa menguasai 3 bahasa itu. Bukan hanya 3 bahasa ya, bahasa yang lain juga bisa memungkinkan pekerjaan itu tuh menjadi lebih luas gitu. Karena perpustakaan itu kan bukan hanya perpustakaan sekolah ya, karena ada perpustakaan perguruan tinggi dan juga ada perpustakaan khusus. Dimana kalau perpustakaan yang khusus itu kan kita berhadapannya dengan orang-orang yang lebih pendidikan itu lebih tinggi daripada kita, jadi bahasanya itu lebih banyak bahasanya. Kalau misalnya kita banyak mengetahui bahasa-bahasa asing itu tentunya itu sangat menjadi apa ya, nilai plus gitu kalau misalnya kita mau apply itu. Oke, sangat seru ya. Jadi pustakawan, belajar di D3 perpustakaan. Oke, selama kalian kuliah pasti ada mata kuliah ya, banyak sekali mata kuliah. Nah, dari salah satu mata kuliah itu ada nggak sih mata kuliah yang paling kalian tertarik dengan mata kuliah tersebut? Dari aku, mata kuliah di program studi D3 perpustakaan ya yang paling tertarik. Kalau aku itu sih katalog ya. Jadi katalog itu ada katalog dasar dan katalog lanjutan. Nah, untuk katalog dasar itu kita masih belajar tentang manual dulu, masih di kertas, cara berapa ukuran kertasnya, dan kayak tahu dulu apa sih namanya, kayak deskripsi dari buku tersebut. Nah, jadi yang buat aku suka dengan katalog karena kita tuh jadi tahu gitu tentang buku itu, misalnya dari pengarangnya siapa, terus seperti terbitnya di mana, terus kayak ukuran bukunya, terus kayak pokoknya dari buku itu kita deskripsikan, kayak semuanya itu kita jadi tahu kayak berapa halaman dari buku tersebut. Jadi itu yang buat aku suka dengan katalog, karena karena aku juga suka lihat deskripsi dari buku itu. Aku tuh jadi tahu dari buku itu, dari cover hingga ke belakangnya itu tahu gitu deskripsi
deskripsi dari buku tersebut. Apalagi kalau misalkan dapat katalog novel, jadi itu jadi lebih tahu gitu isi dari novel tersebut dan lain sebagainya ya. Nah, uniknya lagi dari mata kuliah itu jadi saya jadikan judul TA yang mana sampai udah lulus nih ya temanya katalog. Jadi saking sukanya dengan mata kuliah itu yang membuat saya lebih nyaman untuk jadikan mata kuliah itu menjadi judul TA saya. Jadi itu sih mata kuliah yang paling tertarik di program studi perpustakaan dari saya. Oke, dari Anissa udah. Boleh dong dari Zara nih ya, mata kuliah apa yang paling menarik bagi kamu? Boleh. Ada berapa ya? 1, 2. Wow, banyak banget ya sepertinya sampai dihitung. Enggak sih, kalau yang paling tertarik Iya, ya, paling paling. tertarik. Pertama tuh psikologi. Karena baru tahu nih, oh ternyata perpustakaan juga belajar psikologi. Jadi ya salah satu alasan semangat yang untuk tetap di Prodi D3 perpustakaan itu karena ada mata kuliah psikologi itu. Bahkan sampai cara senyum aja ke perpustakaan itu kita harus belajar karena senyumnya tuh beda-beda ya guys. Bahkan sampai sekarang aku juga masih bingung gimana senyum yang paling baik untuk perpustakaan itu. Dan juga kedua, ini yang terakhir itu pemasaran perpustakaan Iya. Pemasaran perpustakaan itu suka karena berhubungan dengan sosial media. Karena dibilang seru, udah pasti seru, tapi kita harus benar-benar memikirkan secara matang ya gimana cara informasi yang kita sampaikan itu tertarik lah, menarik untuk mereka yang melihat informasi-informasi ini. Dan juga sedikit mau bilang juga, ini kan tadi kan bisa sebutin TA-nya kan aku tentang pemasaran juga, tapi ya sih tentang pemasaran TA aku, tapi tentang bagaimana strategi perpustakaan itu untuk meningkatkan minat kunjung perpustakaan melalui Instagram. Juga itu memang fokusnya itu ke pemasaran itu sendiri. Oke, sangat menarik ya dari mata kuliah yang paling menarik bagi kalian sampai dijadikan judul TA ya. Iya. Apa dari mata kuliah tersebut itu ada praktiknya atau hanya teori aja nih? Biasa kan ada mata kuliah yang hanya berfokus pada materi tanpa ada praktiknya. Nah, di kalian berdua nih ya tadi sudah sebutkan, apakah itu emang teori saja ataupun ada praktiknya? Mungkin dari Nisa tadi, apakah katalog itu hanya teori? Ya, untuk dari aku katalog itu bukan sekedar teori tapi juga praktik, malahan lebih banyak praktik karena teori itu kayak cuman sekilas saja dijelaskan, karena katalog itu pada dasarnya lebih bisa kita mengerti melalui praktik. Karena kalau cuma teori tidak diaplikasikan itu akan agak sulit gitu dalam dalam implementasinya. Nah, jadi dalam proses pembelajaran katalog maupun dasar atau lanjutan kita selalu praktik, entah itu dari koleksi buku, peta dan lain sebagainya. Dan saya juga waktu magang fokusnya ke katalog, dan selama 5 bulan itu melakukan praktik dengan bahan pustaka. Jadi teorinya itu tidak terlalu banyak sih, ada beberapa aja, tapi lebih banyak ke praktik karena memang dasarnya katalog itu akan mudah kita lakukan dengan praktik. Oke, pantasan menjadi sangat menarik bagi Anda ya. Mungkin dari Zara, apakah dua tersebut itu hanya membahas teori ataupun ada praktiknya? Oke, kalau misalnya dari dua yang aku sebutin tadi, untuk yang pertama itu kan psikologi itu 50-50, dua-duanya 50-50 sih sebenarnya antara teori dan juga praktik. Tapi yang psikologi itu praktiknya mungkin secara langsung, karena secara langsung kita rasain itu pas magang ya praktiknya, karena banyak teorinya dan kita mengamati aja sih, mengamati. Dan misalnya pas lagi
pembahasan materi itu misalnya ada belajar senyum, itu kita langsung belajar senyum pas saat itu juga. Jadi senyumnya itu ada tahapannya, dari yang senyum biasa sampai senyum kelihatan gigi full itu ada tahapannya. Jadi 50-50. Dan kalau pemasaran ini seingatku kita banyaknya pas tugas, praktiknya pas tugas, karena tugasnya itu kita membuat video gimana kita memasarkan atau mempromosikan layanan perpustakaan. Oh, sangat seru rupanya ya, memang benar. Ketiga perpustakaan ini memang seru banget ya. Iya, benar. Nah, dari mata kuliah tersebut, bagaimana nih dosennya menyampaikan praktiknya? Mungkin Nisa boleh? Cara dosen yang mempraktekkannya. Oke. Dari cara praktik dosen dalam mengajar katalog. Iya. Nah, untuk katalog itu kan sebelum kita masuk ke praktik pasti kita diajarkan teorinya dulu, seperti kayak cara melihat atau cara kita untuk mendeskripsikan buku itu apa aja apaan ya. Jadi misalkan dari bukunya nih di covernya apa dulu, terus sama judul, terus kayak kita harus bisa melihat panjang dari buku tersebut sampai entah buku itu ada indeks atau buku itu ada gambar dan lain sebagainya, itu kan harus detail banget. Itu diajarkan dulu sama dosennya. Terus kalau udah selesai semuanya diajarkan, baru kita ke praktiknya. Nah, praktiknya ini kita diajarkan langsung ke perpustakaannya, kita ambil bukunya, terus kita didampingi juga sama dosennya. Nah, itu di waktu dasar itu kita masih manual, masih kayak menggunakan kertas gitu buat katalog. Tapi lanjut ke katalog lanjutan itu kita udah menggunakan teknologi ya, waktu itu pakai Slim atau pokoknya pakai itu bukan aplikasi, itu kayak software gitu. Nah, itu kita juga diajarkan dari cara downloadnya, cara sampai masukannya, sampai cara menginput data-data di buku tersebut. Jadi memang sangat terstruktur sih dosen mengajarkan dari teori sampai Apa dari penjelasan dosen misalnya bisa paham? ya alhamdulillah paham, karena buktinya sekarang saya mengambil judul TA itu dengan tema katalog ya. Jadi ya saya rasa ya karena saya paham, makanya saya menulis tema TA saya itu katalog. Alhamdulillah ya dosennya ya. Mungkin dari Zara nih, dari yang dua mata kuliah disampaikan tadi, bagaimana nih pengalaman Zara selama belajar dua mata kuliah tersebut, pengalaman dosennya mengajar? Untuk pengalaman dosen ya, tentunya pengalamannya baik semua. Dan alhamdulillah semua materi yang disampaikan paham. Apalagi kalau misalnya psikologi itu kan pastinya ada lebih banyak materi sebenarnya kalau psikologi ya. Jadi dosennya itu menyampaikan dari PowerPoint yang udah disiapkan sama mereka, pastinya tentunya disesuaikan dengan LPS ya. Kalau misalnya disesuaikan, jadi alur perkuliahannya jadi buyar kesana kesini kan maksudnya. Jadi semua yang disampaikan dosen itu lebih enak kalau misalnya disampaikan secara langsung dan juga langsung sekaligus gitu loh, sekaligus dengan prakteknya. Dan dari pemasaran, kalau misalnya mata kuliah pemasaran ini dosennya itu nyampain poin-poin yang yang paling penting itu loh, yang harus ada di satu video promosi gitu. Karena kalau misalnya video itu kan biasa kita lihat tuh kan cuma ya asal promosi aja gitu. Padahal kenyataannya itu video-video atau konten-konten yang untuk menarik banyak orang itu ada poin-poinnya gitu, ada poin-poin yang harus ada di dalam video. Sangat menarik ya dosen. Berarti mata kuliah yang diampu oleh dosen-dosen ini emang dosen-dosen yang memegang mata kuliah itu ya? Iya. Oke. Mungkin selama kalian kuliah, pastikan kalian banyak nih mata kuliah nih. Apakah kalian ada belajar tentang teknologi, aplikasi yang akan digunakan di perpustakaan, serta ada nggak sih belajar tentang arsip juga?
perpustakaan itu ya itu tadi ada katalog digital. Jadi untuk katalog digital itu kita menggunakan aplikasi itu software gitu. Cuman emang ngarahnya ke teknologi. Jadi di situ itu kita ada belajar Slim sama InDesign. Jadi di situ kita belajar cara menginput data secara teknologi. Yang mana dulunya kan pas dasar kita masih pakai kartu tulis tangan, tapi semakin next semester kita belajar tentang teknologi juga. Mungkin kalau dari teknologi perpustakaan sih itu kalau dari saya. Oke, untuk dari Zara mungkin ada tambahan nih untuk teknologi informasinya dan juga arsipnya. Untuk teknologi sepertinya sama ya dengan penjelasan Lisa tadi, karena kita itu ada satu mata kuliah itu tentang otomasi perpustakaan, di mana kita belajar tentang bisa dibilang aplikasi, bisa dibilang software. Itu kayak mendukung aplikasi yang mendukung kinerja kita sebagai pustakawan nantinya pastinya, dimana otomasi itu mempermudah kita untuk mengorganisir koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan itu sendiri, dan juga lebih memudahkan untuk kita membuat barcode dan juga membuat kartu katalognya. Jadi lebih kerja itu lebih cepat gitu, bukan yang cuman kalau misalnya manual ya, bukan berarti sekarang ini nggak ada perpustakaan yang masih manual ya, pastinya ada, tapi kembali lagi gimana cara kerja kita, mau yang cepat atau mau yang ya udah santai aja gitu. Tapi sedikit banyaknya udah banyak perpustakaan yang mengarah ke otomasi ya, karena itu sangat-sangat mempermudah kita untuk mengerjakan sesuatu. Dan untuk arsip kita itu ada belajar tentang kearsipan di semester berapa ya, lupa. Pokoknya tentang semester 2 ya, Tiga. 2 dan 3 kalau nggak salah kan, tentang pertama itu dasar-dasar kearsipan, dan juga ada arsip digital itu kalau nggak salah ya, maaf ya kalau nggak salah. Itu kita benar-benar terjun langsung ke lapangan untuk observasi dan juga pengamatan, dan itu part terseru untuk belajar arsip karena kita ada ke arsip daerah, dan itu benar-benar kita tahu semua, karena kita sambil belajar bagaimana cara mereka itu melakukan pengarsipan surat keluar dan surat masuk, dan tentunya banyak peraturan-peraturan yang tetap harus dijalankan. Sekedar surat masuk dan surat keluar itu banyak tahapannya, nggak cuma surat masuk diterima udah. Jadi lebih banyak kita belajar dasar-dasarnya sih, karena fokus kita kan lebih ke koleksi ya, bukan ke tentang surat-surat. Tapi kalau misalnya kita ditawarin untuk kerja sebagai kearsipan, tentunya kita ada ilmunya gitu, bukan hanya tentang koleksi aja, tapi jika ada kesempatan untuk kerja di kearsipan itu pastinya bisa kita ambil. Oke, sangat menarik ya mata kuliahnya. Jadi bagi mahasiswa atau adik-adik yang penasaran dengan cara pembuatan katalog di perpustakaan ataupun biasanya nomor punggung ya. Iya. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya, kalian boleh nih masuk ke program studi D3 perpustakaan. Nah, untuk selanjutnya kan pasti di setiap kampus ini punya dosen pembimbing ya. Nah, kalian ini kan pasti juga memiliki dosen pembimbing. Apakah dosen pembimbing kalian sama atau berbeda? Beda ya. Oke. Ada nih tambahan dari teman-teman kita yang baru saja lulus. Apa sih peran dosen PA ini? Kalau dari aku untuk dosen pembimbing ya, pastinya untuk awal-awal perkuliahan itu kan kita ke dosen PA dulu, kayak perencanaan pengambilan mata kuliah, terus kayak konsultasi mengenai nilai per semester itu gimana naik atau enggaknya. Nah itu kita bakalan berdiskusi gitu sama dosen PA, terus kayak ditanya juga apa permasalahannya selama perkuliahan. Jadi kita juga bisa ngomong nih, misalnya selama perkuliahan ada yang
dosennya itu kan masalah kerja kelompok ya. Biasa kan kita kayak yang ngerjain cuma gini-gini bu, gini-gini. Jadi kan kita bisa ngomong tuh sama dosen PA biar ada solusi juga dari dosen PA-nya. Jadi kalau saya sih lebih sering diskusinya tuh pastinya mengenai perkuliahan sih. Padahal untuk si Zara lagi ya. Tentunya kalau gunanya dosen PA yang namanya juga pembimbing akademik, pastinya benar-benar membimbing dari awal ditetapkan beliau menjadi dosen pembimbing kita. Jadi kita itu kan kalau misalnya setiap semester itu kan nggak input baru ya, input mata kuliah baru. Nah itu tuh artinya sebelum kita nge-input itu kita tuh harus konsultasi dulu gitu, konsultasi dan ditanya ini misalnya ada nilainya yang jelek di semester sebelumnya itu ditanya ini masalahnya apa, kendalanya apa gitu. Jadi lebih ke mereka itu sebagai dosen PA itu sama-sama membantu gimana mahasiswa ini bisa terbuka gitu sama mereka, dan mereka itu bisa memberikan solusi, pastinya solusi dari misalnya kita cerita ke dosen PA atau kita cerita ke teman itu kan pasti solusinya beda ya. Kalau misalnya solusinya dari teman itu kan pasti solusi yang apa ya, lebih sesama teman gitu. Kalau sama dosen itu kan pasti yang lebih akademik dan lebih membuka wawasan kita gitu. Sebagai contoh, aku tuh pernah konsul tentang masalah tugas kelompok ya. Dan dosen PA aku tuh dosen PA aku tuh memberikan apa ya, gambaran atau sebuah contoh gitu ya, kalau misalnya nantinya tuh kamu tuh di dunia pekerjaan tuh juga kayak gitu, kamu tuh harus bisa belajar gitu, dari sekarang tuh harus bisa belajar gimana kamu tuh mengelola satu kelompok agar bisa menjadi satu tujuan yang sama, itu kamu tuh harus belajar dari sekarang. Jadi walaupun aku pribadi ya bisa dikatakan jarang gitu untuk membuka apa permasalahanku selama perkuliahan, tapi peran dosen PA itu sangat apa ya, sangat membantu dan sangat berjasa untuk kita selama perkuliahan. Tapi sayangnya mahasiswa itu banyak yang enggak apa ya, yang banyak juga mengetahui gitu, apa bukan mengetahui sih, lebih memilih apa ya, mengetahui fungsi ya, gitu, mengetahui fungsi dosen PA tersebut. Jadi kita itu lebih kayak ada masalah ya udah malah ngilang dari dosennya, itu lebih parah ya guys. Jadi kalau misalnya mahasiswa baru sekarang, kalau misalnya ada dosen PA itu gunain sebaik-baiknya, anggap mereka itu orang tua kedua kalian di perkuliahan. Walaupun kalau misalnya kalian cerita itu sama orang tua pasti ditanggapi juga, tapi secara akademik di dunia perkuliahan itu dosen pasti lebih tahu. Oke, berarti itu ya peran dosen pembimbing ya. Tapi kebanyakan mahasiswa kurang menggunakannya ya, peran tersebut, bahwa dosen pembimbing ini sangat berperan banget di dunia perkuliahannya. Entah itu ada permasalahan dengan kakak tingkat atau ada kesulitan dengan mata kuliah, jadi mereka jarang juga ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas di dunia magang. Pasti kan kalian kan selalu tidak hanya kuliah ya, pasti juga ada memasuki dunia magang. Itu ada di semester berapa kira-kira? Magang itu di semester 5. Semester 5. Oke. Berarti sama kayak praktik lapangan ya? Iya betul, magang. Oke. Nah tadi kan kalau di kampus kan dosen pembimbing akademik. Nah kalau di tempat magang nih, apa ada juga bimbing peran dosen yang apa ya, istilahnya dosen pembimbing magang selama berapa bulan kira-kira kalian? Kalau aku pribadi sih magangnya 2 bulan. 2 bulan lebih. Kalau Lisa berapa bulan? Kalau aku 5 bulan. 5 bulan. Wow, sangat lama ternyata ya. Nah, apakah dosen pembimbing ini ada sama perannya atau berbeda
peran dosen pembimbing magang? Mungkin boleh bantu dijawab. Ini coba dari aku, nanti bisa nambahin. Kalau pembimbing lapangan itu kita disebutnya DPL, dan nggak semua mahasiswa itu DPL-nya sama dengan dosen PA-nya. Jadi dosen PA itu mereka kayak apa ya, istilahnya tuh kayak bekerja sama dengan mentor kita. Di saat kita magang itu pasti ada mentor ya, ada mentor yang ditunjuk untuk membimbing kita juga selama kerja di lapangan. Jadi selama saya magang sih pastinya kita juga koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan atau DPL itu, bagaimana progres kita selama magang dari awal hingga akhir, apakah ada perubahan, apakah materi-materi yang sudah disampaikan itu bisa diterapkan di dunia kerja, dan juga bagaimana sikap kita ke mentor, bagaimana sikap kita ke kepala perusahaannya, dan juga bagaimana cara kita melayani pemustaka itu secara langsung, karena kita kan biasanya belajar itu kan masih sama sesama teman gitu ya, jadi kayak lebih santai itu. Tapi pas kita secara langsung itu pastinya ada apa ya, pressure itu pasti ada tegang-tegangnya sih. Tapi kalau udah diomongin ke dosen pembimbing lapangan itu pasti kayak gitu, tenang santai gitu. Oke, mungkin dari Nisa nih. Kalau dari aku sama juga sih, aku juga ada dosen pembimbing di magang. Nah, ada juga mentor untuk proses magang aku. Nah, kurang lebih sama dengan dosen PA, lebih mengayomi kita juga. Nah, tapi kalau dosen pembimbing PA aku tuh kan lebih ke setiap per semester atau aku ada kendala aja ke dosen PA. Tapi kalau untuk dosen pembimbing waktu magang aku itu lebih ke ada jadwal gitu. Jadi setiap minggu kita pasti meet untuk laporan, kayak akunya laporan gimana proses aku magang dalam 1 minggu itu, apakah lancar, terus apakah ada kesulitan atau kendala. Nah, jadi setiap minggu selama 5 bulan itu kita tidak pernah absen untuk melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing lapangan. Terus selain itu dalam proses magang aku juga koordinasi juga sama mentor aku dalam proses magang. Kalau misalnya ada kesulitan dalam proses magang itu kan kebetulan aku di katalog, jadi kalau misalnya ada kesulitan dalam katalog itu aku ke mentor gitu sih. Oke, ngomong-ngomong kalian berdua magangnya di mana nih? Apa ada juga yang dapat magang di luar Pontianak atau hanya di Pontianak? Mungkin Zara di mana nih magangnya? Kalau aku kebetulan magangnya di Universitas Muhammadiyah Pontianak, di perpustakaan sekolah. Oke, kalau Nisa? Kalau aku kebetulan kemarin aku ada pembukaan kan magang berdampak, jadi aku tes. Sebenarnya aku juga tidak sangka juga ya bakalan lolos, karena kan iseng sih sebenarnya, karena kan tahu nih dari Sabang saya Maroke yang daftar, terus dengan kota cuma 70 orang, tapi alhamdulillahnya ternyata lolos. Jadi aku berkesempatan magang di Perpustakaan Nasional selama 5 bulan. Wow, keren ya, sampai ke Perpustakaan Nasional. Berarti banyak ketemu dengan teman-teman berbagai daerah ya. Wah, ini bagi mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang mencari-cari untuk magang di luar, boleh nih dari 3 perpustakaan karena sudah ada yang berpengalaman magang di Perpusnas. Oke, dari bimbingan dosen pembimbing lapangan tadi, apa sih bentuk pembimbingan yang mereka berikan kepada kalian selama magang? Apakah itu sama dengan dosen PA atau berbeda? Oke, Kalau dari aku kurang lebih sama sih, cuman lebih ke itu apa sih, kalau dosen pembimbing waktu magang ini lebih ke
terjadwal, terus dia lebih prepare juga. Setiap minggu tuh kayak ada aja pertanyaan, terus kayak selalu menanyakan kendala sih. Nah, dan yang ditanyakan ini kayak bukan cuma sekedar di tempat magang, tapi karena waktu itu kan magangnya juga di luar, jadi beliau juga memikirkan kondisi seperti nyaman gak misalnya di tempat tersebut, kayak di lingkungan sekarang gimana. Nah, kalau untuk dosen PA dulu kan lebih ke fokusnya ke mata kuliah aja, terus di apa ya, di ruang kelas aja gitu fokusnya. Tapi kurang lebih sama sih, sama-sama mengayomi, sama-sama mencarikan kita solusi jika ada permasalahan. Mungkin udah Dari aku 11-12 jawabannya sama Nisa. Tapi ya sih emang sama sih, karena kebetulan dosen PA aku dan dosen dan DPL itu sama, jadi kurang lebih cara mereka membimbing kita itu pastinya sama, dan dari awal itu pastinya lebih bilangin tuh kalau kalian tuh harus siap gitu di dunia kerja, harus siap dengan adaptasi yang baru lagi, lingkungan yang baru lagi, karena dari semester 1 hingga semester 4 itu kan full di kelas ya, maksudnya kalaupun ada turun ke lapangan itu nggak jarang sampai berbulan-bulan gitu, sedangkan kita magang itu sampai 2-3 bulan gitu, bahkan bisa aja sampai 5 bulan, dan itu jauh lagi kan. Dan overall sama sih cara mereka. seru juga ya di dunia magang ini. Iya. Mungkin boleh dong ceritakan sedikit nih pengalaman kalian selama magang. Kita cerita dulu selama kalian magang gimana sih, untuk sebagai pandangan adik-adik nih yang akan mencari program studi, mungkin jadi tertarik dengan program magang ini. Kita balik ke kak. Boleh dong cerita dulu. Cerita. Memang kalian pasti nantiin cerita yang di perpusnas dulu kan? Ya sepertinya yang di Perpusnas seru ya, soalnya kakak ini ngerantau ya dari Kayong Utara ke Pontianak sampai magangnya di Jakarta di Perpusnas Pusat. Iya, iya. Boleh dong diceritakan dulu sedikit. Cerita tentang magang. Iya, bagaimana sih magang di Perpusnas itu kan yang kita banyak masyarakat tahu bahwa itu perpustakaan nasional yang dimana itu pusatnya. Ya, terus saya Ya. jadi awal mula itu kan sebenarnya nggak terpikir untuk merantau lagi ya. Terus apalagi udah di semester akhir, mikirnya magangnya gimana ya, ditempatnya gimana ya kayak gitu. Tapi aku magangnya di bulan Agustus. Nah, di bulan Juli itu Kaprodi ada nge-share kalau ada magang berdampak, dan terus aku iseng lah ikut tes kan, dan alhamdulillah ternyata lulus. Terus udah lulus, awalnya kayak nggak yakin kan, karena bakalan di sana itu BTW aku pertama kali ke Jakarta, dan itu tanpa pendamping ya guys. Jadi sebenarnya ada pendamping dari Untan, tapi cuma nyantet di bandara. Jadi kayak ya udah, sampai naik pesawat, sampai turun, sampai nyampe Perpusnas, sampai ke kos itu mandiri kan, kayak cuma ngandalin maps. Nah, jadi awalnya tuh kayak ini bisa nggak ya, ini bisa nggak ya, tapi alhamdulillahnya aku bisa di titik itu dan bisa balik juga dengan menyelesaikan magang. Banyak sih pengalamannya itu, terutama kan di sana aku gak ada kendaraan ya. Terus aku harus jalan kaki. Terus untuk pertama kali kan aku juga nyari kos di aplikasi, jadi agak susah ya. Jadi aku ternyata agak jauh tempat kos aku ke tempat magang, jadi aku naik transportasi umum, dan itu tuh agak gedebak-gedibuk ya. Aku pernah jam 6 lewat untuk berangkat, padahal magang aku 7:30. Wow, awal banget ya. Jadi magangnya itu Senin sampai Jumat. Jadi dari jam 7:30 sampai jam 4 sore ya. Terus kalau Jumat dari 7:30 sampai jam 4:30 sore. Nah pokoknya ya magangnya pada sama sih kayak di Pontianak juga, Senin sampai Jumat. Terus fokusnya magang aku di Perpusnas itu katalog. Jadi aku ngatalog buku. Setiap harinya itu ada target, terus dikumpulkan ke mentor. Nanti bakalan dikoreksi sama mereka. Terus untuk mentornya enak sih, karena mentornya itu kayak
kalau misalnya kita nggak tahu nih kayak langsung dikasih tahu gini 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 gitu, jadi nggak perlu buat kita mikir lagi, kayak langsung dikasih contohnya gitu kan. Terus untuk orang di sana itu ramah-ramah sekali, jadi buat kalian kalau ada pembukaan magang berdampak gas langsung daftar. Jangan lupa langsung daftar ya. Karena itu biaya PP-nya itu dibayarkan, terus kalian juga dapat uang saku yang lumayan gede sebenarnya. Itu pasti kalian suka. Iya, itu pasti kalian suka. Lumayan nih bagi yang suka duit. Boleh nih, boleh. Jadi itu boleh sekali. Jadi jangan sampai lewatkan magang berdampak di Perpusnas. Nah, BTW waktu itu aku di Salemba. Jadi aku nggak yang di Merdeka Selatan. Karena kan di Merdeka Selatan itu bagian pelayanan. Jadi kalau di Salemba aku di bagian pengolahan. Dan menurut aku pengalaman aku magang di sana sangat-sangat seru sih, karena di sana itu bukan cuma magang kita ngolah buku, tapi di setiap bulan kita juga dikasih seminar kecil gitu. Jadi dari pengolahan sampai ke preservasi, terus banyak lah pokoknya apalagi di bulan-bulan terakhir mau selesai magang itu setiap minggu kita dikasih materi sama Perpusnas. Ya sih. Selama magang di Perpusnas, apa pernah ke Perpusnas pusatnya? Itu pernah. Pertama aku pergi mandiri sama teman-teman, tapi habis itu kita ada diajak sama pihak Perpusnasnya juga untuk ke perpustakaannya di Merdeka Selatan. Berarti sangat seru ya Iya. magang di luar. Mungkin yang kakaknya di Pontianak, bagaimana nih pengalamannya selama magang di Universitas Muhammadiyah Pontianak di perpustakaannya ya khususnya ya? Oke, boleh dong cerita sedikit nih. Kan pasti berbeda ya antara di luar pulau sama tetap di pulau. Jadi aku tuh awalnya juga mau di Perpusnas. Oh, mau juga ya. Tapi ya sudahlah, tidak bisa. Ya, ada kendala ya rupanya ya. Jadi berakhirlah aku menetap di perpustakaan Muhammadiyah Pontianak. Tapi nggak apa-apa. Santai, nggak apa-apa. Tenang, aku happy kok selama di situ. Karena seperti yang aku bilang dari awal sebelumnya di perpustakaan itu santai. Dan itu ternyata benar yang aku rasakan. Tapi pertama itu kan awalnya aku pernah di bagian layanannya. Dan aku itu penakut untuk ngobrol sama orang yang baru pertama ketemu dan asing gitu, kayak kan baru ke magang itu kan baru kan, otomatis baru berhadapan dengan orang-orang di sekitar di tempat magang. Jadi banyak takutnya, banyak gemetarnya, tapi lama kelamaan itu ya udah ikutin alur aja gitu. Kalau yakinin diri kalau kita tuh harus berani gitu menghadapi orang-orang gitu, karena ya kita tahu banyak apa ya jenis karakter orang itu kan beda-beda ya, ada yang mukanya sendiri tapi judes, ada yang emang judes dasarnya, ada yang baik tapi mukanya yang seram. Itu kan banyak pasti ya, jadi sebisa mungkin kita tuh hadapinya ya udah santai aja, normal aja gitu. Jadi kita itu baik pustaka itu kan nggak bisa membeda-bedain ya, baik apa ya, semuanya itu kan ya bukan jadi pustakaan aja sih ya, semuanya tuh emang nggak boleh beda-bedain gitu. Jadi sebisa mungkin kalau mau ngomong habis itu, sebelum mau ngomong itu pasti bisa pasti bisa, jadi ya udah pasti bisa. Akhirnya udah jam pulang, tapi yang paling seru itu jam istirahat, karena ya isi tenaga sih istilahnya. Kalau aku tuh isi tenaga, kalau udah jam istirahat itu isi tenaga, kayak ringanin pikiran gitu. Tapi yang pas kalau emang lagi bagian pengolahan itu seru karena kita nggak ketemu orang. Oh, memang orangnya introvert ya? Enggak sih, setengah-setengah sih tau. Setengah-setengah ya, kadang introvert, kadang extrovert. Jadi lebih menikmati aja sih selama magang. Oke, seru ya kita dengar cerita pengalaman mereka berdua, yang dimana yang satunya tetap di Pontianak, yang satunya di Jakarta. Mungkin dari pengalaman kalian magang nih, apakah pengalaman tersebut bisa membuat kalian untuk siap memasuki dunia bekerja? Karena kan pasti kalian sudah, bakal begini nih di dunia bekerja. Saat ini aku udah
udah siap belum nih ya gini dengan yang sudah kalian lewati? Jadi ya pastinya dari pengalaman selama magang itu pastinya sebagai bagian untuk kita mematangkan diri untuk kita di dunia pekerjaan, karena dunia pekerjaan itu nggak seindah dunia perkuliahan. Walaupun dunia perkuliahannya ada indahnya ada enggaknya, tapi kayaknya lebih 80-20 kalau di dunia pekerjaan. Ya kalau misalnya di dunia perkuliahan itu kan 50-50. Iya. Kalau kerja itu 80-20 gitu. Jadi kita harus emang dimantapkan sih, emang harus disiapkan selama magang itu kan pasti kayak oh ini kayak gini, oh ternyata banyak orang tuh kayak gini, oh ternyata kawan tuh kayak gini. Tapi walaupun apa ya, walaupun kita siap gak siap ya emang harus siap. Oke. Dari pengalaman magang nih, selama kalian magang, keterampilan baru apa yang kalian dapat selama magang? Kalau keterampilan baru sih nggak ada ya, lebih mengasah keterampilan yang ada aja sih sebenarnya kalau aku pribadi, kata dari diri saya. Kalau aku pribadi keterampilanku lebih mengasah keterampilanku untuk ngomong sama banyak orang ya, karena ya ngomong sama banyak orang tuh apa yang kita omongin itu belum tentu orang tuh ngerti sebenarnya. Jadi lebih ketakutanku tuh ke situ sih sebenarnya, lebih takut orang tuh kayak mikir ini orang ngomong apa sih sebenarnya gitu kan. Kan kita ketemu orang aja bisa ngomong kayak gitu kan, diri Iya. sendiri kan kayak ya orang ngomong apa ya gitu kan. Jadi lebih mengasah keterampilan aja, terus keterampilan lebih rapi gitu dalam mengelola koleksi. Itu kita itu ada ngelakuin stock outlet, jadi kita tuh harus rapi, dan kalau aku pribadi tuh nggak bisa melihat buku tuh ada mundur dikit, itu nggak suka, pasti aku rapi. Oh, rapi banget ya berarti ya? Nggak rapi banget sih, kayak lebih kayak aneh aja, kejanggal gitu. Gitu sih. Oke, mungkin dari bisa sangat kalem ya orangnya ya. Keterampilan. Ya, karena kan Nisa ini kan di luar ya magangnya, mungkin ada keterampilan baru yang didapat dari pusatnya langsung nih. Oke, untuk pertama ya, kalau misalkan magang ini kan untuk membuat kita lebih siap terjun ke dunia Iya. kerja. Nah, yang aku rasain selama magang emang sih, karena kan jam masuk itu harus tepat nih, kayak kita kerja kan. Karena di sana itu sistemnya kita ngikutkan PNS, jadi tetap ngikut PNS. Bajunya pun kita juga ngikutkan PNS. Jadi kayak nggak boleh baju yang bebas atau apa, pokoknya putih terus sampai Jumat. Terus kalau kita telat 10 menit itu kita juga bakal pulangnya tuh lebih lambat 10 menit karena kita harus membayar waktu telat. Dan untuk tugas-tugas misalkan targetnya ini sekian, misalkan 10 buku yang aku olah. Jadi kalau misalnya aku nggak masuk satu hari, berarti di hari berikutnya aku mau ngolah 20 buku. Jadi benar-benar kayak oh dunia kerja ini seperti ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya jam istirahat, jangan kita benar-benar tepat waktu. Dan dari situ aku belajar untuk masalah kedisiplinan. Nah, untuk keterampilan yang aku dapatkan selama magang, pastinya itu kan karena magang aku lumayan lama, 5 bulan, terus praktiknya juga secara langsung dengan ahlinya gitu. Jadi aku merasa lebih luas aja dalam belajar. Jadi kalau misalnya perkuliahan kan masih terbatas tuh, karena kan kita misalkan cuma berapa SKS gitu kan. Tapi kan kalau magang nih cuma fokusnya satu, tapi 5 bulan dipelajari. Jadi aku merasa aku lebih bisa keterampilan aku ini bisa lebih gitu selama 5 bulan belajar. Karena kalau ada yang nggak tahu atau apa, aku bisa tanya langsung ke ahlinya gitu, ahlinya tahu. Oke, sangat seru ya. Ada juga dapat pengalaman baru, ada juga mengasah ya, mengasah keterampilan yang ada. Oke. Nah, dari magangnya kalian pasti ada berbagai tantangan ya. Mungkin boleh cerita sedikit nih tantangannya tuh. Apakah kalian banyak dapat tantangan atau sedikit? Ya, tantangan pasti kan ada ya, setiap magang mendapatkan tantangan, entah itu ada kesulitan dalam magang atau
ada kendala apa? Pribadi sih nggak ada. Wah, sangat seru ya rupanya ya. Sampai nggak ada tantangan yang dihadapi. Lebih ke nikmatin aja sih sebenarnya, nggak jadiin tantangan gitu loh, karena ya namanya juga baru ya kan, harus dinikmatin aja. Kalau misalnya jadi tantangan nanti malah tertekan sendiri, soalnya kalau kamu udah tertekan jadi kayak ya udah aja Oke. Mungkin dari yang sudah di pusatnya ini bagaimana nih? Apa ada tantangannya selama, karena kan kita tahu bahwa di situ tuh banyak ya, malah menjadi pusatnya di perpustakaan itu. Apa ada tantangan selama mengkatalogkan bukunya? Selama magang, untuk tantangannya sih sebenarnya nggak ada ya, karena kan dari mentornya juga itu baik sekali. Jadi kalau misalnya ditanya itu kayak cepat gitu kan respon, terus kayak palingnya tuh kalau dalam mengolah itu kan kita ketemu berbagai jenis buku. Jadi kalau misalnya dapat novel nih seru gitu kan, karena nomor kelasnya kan sama. Terus itu nggak buat kita mikir, tapi kalau dapat buku yang buat mikir, apalagi klasifikasinya itu sih buat tantangan bagi aku, karena aku bisa selesai sore kalau misalkan dapat buku yang misalkan judulnya ini akuntansi tapi isinya ekonomi. Nah itu kan kita bingung, ini sebenarnya subjeknya apa gitu kan. Akhirnya nanya mentor, terus misalkan kayak ada bukunya ini nggak lengkap gitu, misalkan ada tahun terbitnya, terus nanti di kolomnya kita isi apa gitu kan, itemnya ini apa yang harus kita isi. Nah mungkin tantangan sih di situ sih, tapi alhamdulillah karena aku punya mentor yang sangat baik, jadi masih bisa diselesaikan solusi kendala seperti itu. Berarti cara menghadapinya ke mentor lagi ya. Itulah peran sebagai mentor, sebagai dosen pembimbing magang ya, serta mentor yang ada. Oke, tips untuk mahasiswa baru nih dari kalian berdua, mahasiswa yang sudah tidak aktif ya bisa dibilang ya, karena sudah melakukan wisuda di tanggal 30 kemarin. Ini apa tips untuk calon mahasiswa baru dan mahasiswa baru agar bisa menikmati kuliah di program studi D3 perpustakaan? Apa nih yang pertama nih tipsnya nih? Sambil yang kedua ya. Pertama, jangan nggak enakan ya. Oke. Kenapa nih nggak boleh nggak enakan nih? Karena kalau nggak enakan itu buat kita tuh bergantung dengan orang lain. Jadi kita itu harus ngikutin kemauan orang lain, dan kita tuh nggak bisa ngikutin kemauan kita sendiri. Jadi itu tuh bikin nggak nikmatin dunia perkuliahan. Jadi kita harus ya udah kita dia gitu. Jadi kita nikmatin dunia kita sendiri sama. Yang kedua kak, Ini yang paling penting buat kalian yang udah masuk program studi 3 perpustakaan atau baru masuk, jangan pernah dengarkan omongan orang yang bilang jadi 3 perpustakaan itu nanti kerjanya apa, terus kayak jaga buku atau lesson. Terus tolong itu ditepikan ya, karena Didengar ya. ya tolong didengar ya, karena kalau kalian kayak minder dengan jurusan kalian itu tuh bakalan tidak menyamankan sih. lebih kayak mikir aduh orang-orang ini udahlah malas-malasan aja lah. Pokoknya kalian harus tepiskan omongan orang seperti ya udah tutup telinga aja, terserah mereka mau bilang apa, karena yang ngejalanin di perpustakaan, di prodi perpustakaan itu kalian, dan kalian bakalan tahu secara langsung kalian bakalan belajar apa, dan itu tidak belajar menjaga buku, please ya, itu bukan menjaga buku. Nah untuk kalau misalnya kalian nih pengen lebih menunjukkan ke orang, kan sekarang udah ada contohnya nih untuk di 3 perpustakaan tuh kayak nggak nge-stuck di situ kan, juga bisa bahkan membuka relasi kalian dengan ikut magang kedua nanti langsung di perpustakaan nasionalnya. Jadi kalian tuh bakalan ngerasa oh nanti kalian tuh bakalan kayak gitu. Jadi pengalaman saya udah pernah 5 bulan nih sama program studi perpustakaan dari Sabang sampai Merauke, dan itu memang terasa banget kalau kerjanya nih ya seperti ini, bukan kayak yang kata-kata orang tuh jaga buku atau yang ditanya nanti kerjanya apa. Jadi tolong kalian harus tepiskan jauh-jauh omongan orang yang meremehkan kayak gitu. Oke. Apa ada tips lain nih untuk mahasiswa yang baru masuk ataupun calon mahasiswa, ada nggak nih selain 2 tips tadi? Tipsnya
selebihnya nikmatin aja. Oke, ini pesannya. Kalau masih di program studi D3 perpustakaan, ikutin aja alurnya. Tuh. Oke, kalau ada adik-adik SMA atau SMK yang sedang menonton podcast ini, apa yang ingin kalian berdua sampaikan? Sampaikan ya. Iya. Jadi mau kalian SMA atau SMK itu kalian pilihlah kalau dari 3 perpustakaan ini menjadi pilihan kalian, karena aku pribadi dari SMK dan benar-benar jalurnya tuh kayaknya belok 360 derajat balik arah. Wah, itu sih nampaknya jauh banget ya. Jauh banget karena aku tata boga lalu masuk ke perpus itu kayak orang mikir, hah kok masuk ke perpus gitu. Udah biarin kenapa ya jalan. Jadi jadikanlah perpustakaan ini menjadi pilihan kalian, salah satu pilihan kalian. Kalau bisa pilihan utama, karena banyak alumni dari 3 perpustakaan itu yang berhasil ya, karena ada yang sampai ke perpusnas. Oh, Bahkan alumninya tuh ada yang sampai ke perpusnas loh, banyak yang ikut CPNS, banyak yang lolos, banyak yang kerjanya itu emang apa ya, udah netap gitu loh. Jadi peluangnya tuh lebih besar daripada prodi lain itu kan banyak saingannya gitu ya. Kalau misalnya perpustakaan itu saingan itu ya kita sendiri, alumni sendiri gitu. Nah, tambahan dari mungkin ada tambahan dari Nisa yang ingin disampaikan dengan adik-adik mahasiswa ataupun SMK yang sedang menonton podcast ini. Untuk adik-adik SMA atau SMK ya sama sih kayak Zara tadi, bisa kalian mungkin sebelum kalian ngambil jurusan perpustakaan ini bisa searching dulu juga web kita. Nah disitu kalian bisa lihat kayak kalian mata kuliah dulu kan. Nah disitu kalian bisa lihat mata kuliahnya. Jadi mungkin dari kalian melihat mata kuliah itu juga bisa tahu lah kalian ini kayaknya cocok nggak kalau misalnya masuk di 3 perpustakaan. Tapi menurut saya harusnya cocok ya, karena di 3 perpustakaan ini lebih ngarah ke banyak digitalnya, jadi sangat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Mungkin itu aja dari saya. Oke, ada nggak nih satu pesan penyemangat untuk calon mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang baru masuk nih? Satu pesan untuk mereka. kalau misalnya ngerasa berat di tengah jalan, nikmat aja, jangan berhenti, karena setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan di depan. Malu. Sama sih, karena kan kasusnya itu banyak kalau anak perkuliahan nih berhenti gitu kan. Terus karena misalkan karena mata kuliahnya atau apa. Nah makanya dari itu kalian itu kan sekarang udah teknologi banget nih, jadi bisa searching dulu di webnya, lihat mata kuliahnya. Terus ya udah kalau misalnya udah masuk tuh tolong jangan berhenti, karena memang apapun yang udah kalian pilih itu tuh tidak akan nggak selesai kalau memang kalian tuh niat untuk menyelesaikannya. Oke, itu ya sedikit pesan dari kakak-kakak alumni yang baru lulus. Oke, baru berapa hari nih? 3 hari. Baru seminggu ya. Oke, mungkin itu saja sih sedikit penjelasan mengenai program studi D3 perpustakaan, bagaimana pengalaman dari teman-teman kita yang hadir pada hari ini sebagai narasumber. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman kita yang sudah berbagi cerita dan pengalaman selama kuliah di D3 perpustakaan hingga akhir ya. Semoga obrolan hari ini bisa memberikan gambaran bahwa kuliah di D3 perpustakaan ini tidak hanya belajar tentang buku, tetapi juga belajar tentang teknologi informasi, belajar juga tentang arsip, dan juga ada bahasa Melayu ya. Banyak sih. Baik, serta pengalaman praktik yang sangat bermanfaat untuk dunia kerja. Ya, saya